Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Dilihat lagi gambarnya, ya kan? Di gambarnya kan ada yang bajunya nggak baju TNI. Yang jelas itu dilaksanakan secara bersama, ya. Ada Satpol PP-nya, ada polisinya, ya TNI-nya di bawah membantu. Saya pikir tidak ada yang merintahkan, ya. Saya pikir juga saya dengar sekarang ada di Semarang segala macam itu. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Pak Anies adalah gubernur pertama yang dipanggil dalam hal kerumunan. Nah, ketika didesak, maka mulailah ada pemanggilan terhadap gubernur-gubernur yang lain. Kami menilai kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang positif, walaupun positif yang terlambat. Keadilan TNI tiba-tiba, sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk, konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Pelanggaran cuma satu, beliau terlalu dicintai oleh masyarakat Indonesia dan ada orang yang nggak suka dengan pengaruh beliau. Kita menengok ke depan, yang lalu ya berlalu, ke depan jangan sampai terjadi lagi. Kita lihat ke depan, ya, tertib kembali. Start dari nol lagi, ibaratnya isi bensin. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Imam Besar Habib Rizik Syihab, harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Ini menunjukkan ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017 Bang Kani, Habib Rizik itu pingin dialog. Sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Siapa yang menghambat ini? Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu loh. 2017 kami mau diskusi, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara? Dia bukan bandar narkoba, dia bukan pemimpin partai, dia bukan siapa-siapa, dia bukan musuh negara. Dia TNI tiba-tiba, sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk, konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Pak Anies dipanggil 9 jam, 23 lembar, 33 pertanyaan. Atas kesalahan siapa? Lalu bagaimana dengan gubernur yang lain? Kami mohon keadilan, itu saja. Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Ucapan agama tidak boleh ngatur negara, itu ucapan gak punya akhlak. Bicara tentang revolusi akhlak berarti
bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Semalam Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan datang silaturahim mengikuti protokol COVID, saudara. Kita bincang, melepas rindu. Tahu-tahu pagi lain lagi, sudah ada yang bicara Anies Baswedan harus dievaluasi oleh Kemendagri. Apa? Saya nggak paham yang ada di otaknya itu apa sih? Nggak ngerti, saudara. Saya nggak paham. Kan mestinya kan disikapi dengan baik, positive thinking, berpikir yang positif ya ikhwan. Nah kalaupun beliau mau datang, kenapa? Kan saya warganya, KTP saya masih KTP Jakarta. Masih KTP Jakarta. Udah gitu Pak Anies Baswedan sahabat lama, saudara. Ada apa? Jakarta. Udah gitu Pak Anies Baswedan sahabat lama, saudara. Ada apa? Selama Indonesia masih seperti ini, saya tidak boleh istirahat. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2, 1. Ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada barbaju loreng menurunkan Balero Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Peningkatan COVID-19 karena kejadian 2 minggu lalu, yaitu libur panjang. Dampaknya sekarang. Namun ini dijadikan amunisi, semua bersorak-sorai, dari yang terhormat sampai yang terhina, menyerang Habib Rizik, dan sekarang berimbas pula kepada Gubernur Pak Anies Baswedan. Semua pihak telah menjelaskan bahwa ada 398 pelanggaran sebelum hal ini. Ini kita akui ini pelanggaran. Tapi selama ini kemana aja? 199 kali itu baru kepada Pak Anies. Langsung dipanggil. Terus gubernur yang lain boleh begitu? Ulama yang lain, habaib yang lain, ustadz yang lain juga boleh begitu? Kita nggak perlu merinci lagi Bang Karni. 398 pelanggaran itu apa saja, kita nggak perlu rinci lagi. Dan yang paling disorot adalah pas Gibran sendiri gitu kan. Saya akan merinci pertama kali atas kedatangan. Tapi ada pihak-pihak yang selalu jahat Bang Karni. Pihak-pihak ini selalu menghambat kepulangan Habib Rizik. Karena dihambat ini kita mengambil keputusan, nggak bisa deh pakai diam-diam deh. Umumkan, tanpa mobilisasi. Saya bersumpah, tanpa mobilisasi. Dan kami yang ikut rapat senantiasa untuk kepulangan ini mengatakan tidak ada mobilisasi, tidak ada dana sama sekali. Tapi Habib Rizik
memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya. Nah, karena dikerjain melulu ketika pulang, kita ambil keputusan, oke, kita siarkan kalau begitu. Ini menunjukkan ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia, tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017, Bang Karni, Habib Rizik itu pingin dialog. Sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Siapa yang menghambat ini? Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu loh. 2017 kami mau diskusi, nggak ada, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara? Dia bukan bandar narkoba, dia bukan pemimpin partai, dia bukan siapa-siapa, dia bukan musuh negara, dia tidak pernah menjadi musuh TNI, tidak pernah menjadi musuh Polri, tidak pernah. Beliau hanya musuh ketidakadilan dan dia pengen dialog. Kemana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh? Baik. Coba ada yang salah ini Pak Karni. Di negara ini ada yang salah. Ya, peningkatan kok Habib Rizik yang disalahin. Lalu Pak Anies juga menjadi kena semua. Sementara orang-orang yang melanggar juga banyak. Big picture-nya itu ada pada Habib Rizik. Dan itu yang disasar. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak disambut? Kenapa rekonsiliasi? Nggak ada rekonsiliasi. Barusan itu Pak Dhani dengan tegas asik dengan mengatakan, lihat ini wakil daripada istana. Tapi tiba-tiba dalilnya apa Pak? Dalil yang kita lihat ini TNI tiba-tiba sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Pak Anies dipanggil 9 jam, 23 lembar, 33 pertanyaan. Atas kesalahan siapa? Lalu bagaimana dengan gubernur yang lain? Kami mohon keadilan, itu saja. Pelanggaran cuma satu, Bang Karni, beliau terlalu dicintai oleh masyarakat Indonesia dan ada orang yang nggak suka dengan pengaruh beliau. Itu dia. Baik. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Kepada pihak-pihak tertentu, jangan bersuara miring kalau ada silaturahim semacam ini. Semalam Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan datang silaturahim mengikuti protokol COVID, saudara. Kita bincang melepas rindu. Tahu-tahu pagi lain lagi sudah ada yang bicara Anies Baswedan harus dievaluasi oleh Kemendagri. Apa? Saya nggak paham yang ada di otaknya itu apa sih? Nggak ngerti, saudara. Saya nggak paham. Kan mestinya kan disikapi dengan baik, positive thinking, berpikir yang positif ya ikhwan. Nah kalaupun beliau mau datang, kenapa? Kan saya warganya, KTP saya masih KTP Jakarta. Masih KTP Jakarta. Udah gitu Pak Anies Baswedan sahabat lama, saudara. Ada apa? Saya sudah tidak akan pernah punya kekuatan untuk bangkit kembali kalau tidak ada doa para habaib, para ulama dan guru kita, saudara. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis.